Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati dengan NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis, mata kuliah komunikasi bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Nah, pada dasarnya kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Lalu, apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Tujuan utama dari etika bisnis. Ada 4 tujuan utama dalam etika bisnis yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbisnis. Maksudnya, seorang yang berbisnis tidak hanya fokus pada kegiatan operasional, melainkan juga harus seimbang antara sikap dan juga nilai. Dengan ini, perselisihan bisa terhindarkan. Yang kedua, membuat batasan. Ini adalah cara untuk membuat bisnis bisa terhindar dari berbagai kecurangan karena semua akan berjalan sesuai dengan standarnya. Tidak ada yang melewati batasan dari pekerjaan. Semua bekerja dalam bidang kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Tujuan etika bisnis ini adalah membuat perusahaan bisa bertahan lebih lama karena mendapatkan dukungan yang baik dari para stakeholder. Yang keempat, adanya standar yang sudah berlaku membuat para pelaku bisnis lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Fungsi etika bisnis. Berikut beberapa fungsi etika bisnis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, reputasi yang baik. Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnisnya dengan baik pasti memiliki citra yang lebih baik pula. Nah, citra inilah yang nantinya menarik banyak pelanggan hingga perusahaan bisa berkembang sukses mencapai target. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Perusahaan yang jujur akan mendapatkan banyak manfaat dan salah satunya kepercayaan dari konsumen. Tidak hanya itu, bahkan tidak jarang mereka pun rela merekomendasikan bisnisnya pada orang lain. Yang ketiga, keuntungan yang maksimal. Penerapan etika bisnis yang tepat mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dikarenakan pelanggan telah percaya sepenuhnya kepada bisnis yang telah dijalankan. Yang keempat, menjunjung moralitas. Moral selalu berkaitan dengan etika bisnis. Kedua hal tersebut akan memberikan dampak kepada perilaku dari para karyawan yang berdampak pada nilai perusahaan. Semakin baik moral karyawannya, maka semakin unggul perusahaan tersebut. Prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis adalah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis. Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis yang umum diterapkan. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Ini adalah prinsip yang penting untuk menjamin kesejahteraan individu dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pengaruh luar. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah sifatnya terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Sifat kejujuran ini harus ditanamkan dan berlaku pada partner bisnis, investor, maupun konsumen. Kejujuran adalah prinsip yang penting untuk membangun kepercayaan dan kesetaraan dalam bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah wajib mampu bersikap sama secara objektif,
rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah prinsip yang penting untuk membangun kemajuan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekurangan-kekurangan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan adalah tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. Ini adalah prinsip yang penting untuk membangun hubungan yang baik dan menciptakan lingkungan yang bebas dari konflik dan kekurangan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah memenuhi standar moralitas. Dengan kata lain, profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat umum. Ini adalah prinsip yang penting untuk membangun karakter yang baik dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekurangan moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip yang berwujud dalam berbisnis yang membantu membangun kepercayaan antara pelaku bisnis, pelanggan, pekerja, dan klien. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama, pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan kekuatan yang diperoleh. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh, kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu ada excess demand harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Dengan mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah etika bisnis yang etik. Yang keempat, etika bisnis produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dan menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan serta kebutuhan sosial. Yang kelima, etika bisnis promosi dan pemasaran. Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam etika bisnis yang harus dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan kepercayaan. Yang keenam, tanggung jawab personal. Pelaku bisnis harus mengendalikan diri mereka mengenai tingkat kejujuran, transparansi, dan kepercayaan. Yang ketujuh, tanggung jawab perusahaan. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedelapan, tanggung jawab komunitas dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dan lain-lain. Yang kesembilan, keadilan. Perusahaan harus memberlakukan keadilan dalam setiap aktivitasnya. Terlepas dari jabatan yang dimiliki pekerja, maka etika dalam berbisnis telah dipenuhi dengan baik. Yang ke-10, loyalitas. Perusahaan harus membangun kepercayaan dan loyalitas antara pelanggan, pekerja, dan klien melalui kejujuran, transparansi, hingga keandalan. Nah, selanjutnya, contoh etika bisnis dalam sebuah pertemuan perusahaan. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, sebutkan nama lengkap. Yang kedua, berdirilah ketika memperkenalkan diri. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih tidak berlebihan. Yang keempat, kirim ucapan terima kasih setelah pertemuan bisnis. Dan yang kelima, duduk jangan menyilangkan kaki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.